Amin. Ya, terima kasih untuk tim PAW. Tapi sepertinya saya harus minta tolong ke Om Steven. Om Steven, monitornya mati. Tolong kau bikin baru lah ya, karena saya nanti lihatnya susah ya. Saya depan mati, ya, maafkan ya. Dan hari ini kita akan belajar, tadi sudah dikasih clue-nya, yaitu tentang baptis, ya, tentang baptis. Dan sepertinya saya tidak akan terima kasih Om Steven ya, dengan potongan rambut yang baru ya, fresh from the oven ya. Wow ya, oke ya, kembali ke baptis ya. Jadi hari ini kita belajar tentang baptisan, dan tentu bicara tentang baptisan ini masih terkait dengan 2 minggu yang lalu ya, berturut-turut kita membahas. Yang pertama adalah masalah pergilah, yaitu perintah Tuhan, dan perintah ini akan mudah kita lakukan kalau kita mengasihi siapa yang memberi perintah, dan kita tahu kenapa perintah itu diberikan ya. Dan minggu yang lalu kita belajar tentang jadikan semua bangsa murid ya. Kita belajar bagaimana hidup ini adalah sebuah sekolah ya. Kalau kita nggak mau belajar dari hidup kita, dari perjalanan hidup kita, nggak heran hidup kita ke depan akan babak belur ya. Kalau kita nggak mau belajar, hidup kita akan hancur ya. Masuk surga sih tapi kosong. Masuk surga sih tapi remuk ya, karena di bumi kita nggak mau belajar dari guru kita, guru agung kita, Yesus Kristus. Nah, hari ini bicara baptis ya. Nah, tentu bicara baptis yang terkait dengan penginjilan ya. Nah, karena itu yuk kita belajar tentang baptisan dulu di Matius 3 ayat yang ke-11. Matius 3 ayat yang ke-11 ya, ini bicara tentang baptisan ya. Matius 3 ayat yang ke-11, dan ini adalah statement daripada Yohanes Pembaptis ya. Saya yakin kalau bicara tentang baptisan pasti kita ingat dengan satu tokoh, yaitu Yohanes Pembaptis. Dikatakan demikian, aku, ini yang bicara Yohanes Pembaptis ya, bisa dilihat nanti perikopnya. Aku atau Yohanes Pembaptis membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Jadi dari sini kita tahu ada 2 jenis baptisan. Satu baptisan air ya, dan satu lagi adalah baptisan Roh Kudus. Dan baptisan Roh Kudus ini rupanya hanya bisa dilakukan oleh Yesus Kristus, karena konteks yang ditulis Ia yang datang kemudian ini Yesus Kristus. Yesus Kristus yang bisa membaptis dengan Roh Kudus dan api ya. Tapi Yohanes Pembaptis itu membaptis dengan air. Nah, sekarang kita loncat sedikit, diingat-ingat ya, membaptis dengan air sebagai tanda pertobatan. Karena itu kita loncat sedikit ke ayat yang kita selalu baca, yaitu Matius 28 ayat yang ke-19 ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan berarti yang baptis ini Tuhan Yesus atau kita? Menurut ayat ini kita ya, kita yang baptis ya. Berarti kalau kita yang baptis, tadi kita sudah belajar ada 2 jenis baptisan, baptisan roh dan baptisan air. Karena kita yang baptis, berarti kita nggak mungkin Tuhan Yesus bicara tentang baptisan roh, ya dong? Karena yang bisa melakukan baptisan roh hanya Tuhan Yesus. Berarti kalau kita disuruh baptis, berarti ini pasti konteksnya baptisan air. Dan kalau masih ingat,
beberapa menit yang lalu, baptisan air sebagai tanda pertobatan. Jadi kita setuju ya, yang kita bahas dalam baptisan ini adalah baptisan air, dan baptisan air bicara tentang tanda pertobatan. Ya, masalah nanti ada gereja yang boleh baptis 2-3 kali, itu nggak usah dibahas. Ya, ada gereja yang baptisnya selam, ada yang baptisnya percik, ya, ada yang baptisnya kemampul, terserah. Ya, kita nggak akan bahas itu. Ya, kita bahas pokoknya bahwa bicara baptisan ini baptisan bicara tanda pertobatan. Titik. Ya, nggak usah bicara masalah yang benar yang mana dan macam-macam, nggak usah. Ya, kita fokus ke situ. Nah, karena itu ada satu kisah yang saya mau bicarakan pada pagi hari ini. Kisah ini sebetulnya saya sering sampaikan, tetapi kok selalu itu yang jadi referensi yang cocok banget, ya. Yaitu ada di 2 Samuel 11. Ayatnya panjang, 1-27. Ya. Karena saya baik hati, maka saya akan merangkum secara sederhana. Karena saya yakin yang rajin ibadah dan sering mendengar khotbah saya pasti nggak asing dengan cerita ini. Ya, 2 Samuel 11 ini perikopnya adalah Daud dengan Batsheba. Ya, pasti masih ingat ceritanya. Ya, saya kasih garis besarnya. Ya, ini yang cowok-cowok keren, ya. Ini perlu mendengar ini, ya. Ya, jadi Daud ini bicara tentang Daud yang sudah jadi raja. Dia sudah nyaman dengan posisinya, dia menjadi orang nomor 1 di Israel. Dan pada satu pagi dia naik ke soto rumah ke atas, dan dia lihat seorang perempuan namanya Batsheba lagi mandi. Dan ketika dia lihat, perempuan ini sedang lagi mandi, elok sekali, ya, cantik sekali. Kemudian dia suruh anak buahnya, lu tahu nggak itu cewek siapa? Tahu Pak Duka, ya, ini orangnya. Udah panggil sini. Setelah dipanggil, rupanya PDKT, rayu-rayuan gombal, dan akhirnya berakhir di tempat tidur, ya. Dan setelah itu pulanglah Batsheba. Dan setelah pulang beberapa waktu kemudian, Batsheba kasih pesan, ya, kepada Raja Daud. Isinya singkat, jelas, padat, dan mengagetkan. Gue hamil. Ya, Batsheba laporan ke Raja Daud, gue hamil. Wah, kenapa jadi masalah? Karena Batsheba punya suami namanya Uria, dan Uria ini jadi tentara. Dan pada waktu itu Uria sedang berperang. Jadi nggak di rumah. Uria sedang pergi keluar, sedang berperang. Daud bingung. Akhirnya Daud punya cara, dia sudah panggil Uria pulang. Uria disuruh pulang, dan ketika Uria pulang, intinya kalau Uria malam ini pulang ke rumahnya Uria, dia akan kumpul sama istrinya. Kemudian istrinya diketahui hamil, tidak akan ada yang curiga. Pintar ya, tidak ada yang curiga. Bojone mulai ini kayak, ya toh, dan ini matang ya masalah, ya kan? Itu planningnya Daud. Tapi rupanya setelah Daud ini suruh Uria pulang, Uria bukannya pulang, dia nongkrong di depan pintu istana, dia nggak mau pulang. Kaget si Daud. Disuruh pulang, dikasih cuti, ya. Siapa di sini yang pernah dapat cuti dadakan sama atasannya? Dah, Mas Purwoko kayaknya kerjamu luar biasa, tak kasih cuti sebulan, masih langsung jalan-jalan ke Jogja, ke Jakarta, ke Malaysia, ya Mas ya. Mumpung, ya, mumpung itu cuti. Uria dikasih cuti, ya kan, suruh pulang ke rumah istrinya supaya dia menikmati masa cutinya. Tapi Uria nggak mau pulang, dia nongkrong di depan istana. Dan coba kita buka 2 Samuel 11 ayat yang ke-11. 2 Samuel 11 ayat yang ke-11, kita langsung aja. Tetapi Uria ditanyain sama si Daud, lu kenapa nggak pulang? Lalu Uria bilang, tetapi Uria berkata kepada Daud,
tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok. Juga tuanku Yoab. Yoab itu perwiranya Daud yang diutus untuk perang, ya, jadi komandannya. Dan juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri, maksudnya hamba-hambanya Daud, berkemah di padang. Masakah aku pulang ke rumahku untuk makan, minum, dan tidur dengan istriku? Demi hidupmu dan demi nyawamu, aku tak akan melakukan hal itu. Uria gak mau, karena dia bilang, ini lagi masa perang. Masa sih saya enak-enakan, padahal rajaku Daud sedang berperang, padahal lagi layak-layak. Ya, wow, ya ini Uria luar biasa. Daud bingung, gimana nih? Ya, planning A nggak bisa, planning B. Ya, kemudian Daud menulis surat. Ya, kita bisa lihat ayat yang ke-14. Maju ayat yang ke-14. Daud itu nulis surat, dan yang lebih miris ketika saya lihat ini, paginya Daud menulis surat kepada Yoab. Ingat, Yoab itu panglimanya Daud yang sedang pimpin perang, ya, bosnya Uria, gitu ya. Paginya Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan perantaraan Uria. Jadi Daud nulis surat bukan dikirim pakai gosen, tapi dikirim lewat Uria. Uria anak buah, dia gak mungkin buka surat itu. Ini surat buat komandannya, betul ya? Dia bawa surat itu dengan segenap jiwanya, karena dia tahu ini pesan yang penting untuk komandannya di medan perang. Ada tahu apa isi surat? Coba kita lihat ayat 15. Ayat 15, ditulisnya dalam surat itu demikian: tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya supaya ia terbunuh. Jadi rupanya Uria pergi ke medan perang dengan membawa surat yang isinya kematian tentang dirinya. Ya, bayangkan Uria pulang kembali ke medan pertempuran dengan secari surat yang isinya bagaimana dia harus mati. Wow, ini Daud memang benar-benar kurang ajar. Dan apa yang dilakukan Yoab? Yoab hanya anak buah, ya? Dia akan lakukan apa yang diperintahkan oleh Daud. Dan kita tahu ceritanya, Uria mati. Kenapa Uria harus dibunuh oleh Daud? Karena planning B, ketika Uria mati, maka istrinya si Batseba tadi diambil dan dinikahi oleh Daud, sehingga nama Daud bersih. Bapak Ibu jangan pernah berpikir bahwa Daud lakukan ini semua karena dia begitu cinta kepada Batseba. Saya tidak melihat hal itu. Kalau dia memang begitu cinta kepada Batseba, sejak awal planningnya adalah menikahi Batseba, betul? Benar nggak? Kalau dia memang betul-betul mencintai Batseba, walaupun itu salah, ini istri orang, tapi pasti planningnya adalah dia menikahi Batseba. Mungkin corone, mungkin tembung Uria kek, atau gimana kek, tapi intinya dia akan berusaha untuk mendapatkan Batseba untuk istrinya. Tapi kita tahu semua planning pertama adalah Uria pulang, Uria berhubungan badan dengan istrinya, dan tidak ada yang curiga ketika istrinya hamil. Artinya, jadi rupanya Daud ini juga gak sayang banget sama Batseba, hanya nafsu yang menjadi dasar dari perselingkuhan mereka. Ya, paham ya? Bayangin, ini raja model kayak gini. Saya pernah cerita ya, ada satu dewa yang naksir sama istri orang. Siapa? Zeus. Saya pernah cerita. Itu kacau itu ya, itu kacau gitu.
Ya, tapi masih mending lah ini raja, kalau itu dewa kacau lagi ya. Ya ini juga sama, mirip-mirip lah ya, mirip-mirip. Bagaimana Daud ini menyusun banyak strategi untuk menutupi dosanya. Sekali lagi, jangan pernah berkata Daud ini cinta mati sama Bathsheba, nggak ada. Ya, nggak ada. Ya setelah dia nikmati Bathsheba ya sudah. Ya, makanya perempuan-perempuan jangan mau. Ya, karena apa? Laki-laki yang modelnya nggak beda jauh sama Daud. Ya. Ya, sudah selesai perkara ya sudah selesai. Ya. Daud hanya mengamankan namanya. Jangan sampai Bathsheba teriak-teriak ke orang Israel, aku dihamili oleh Raja Daud. Itu yang dikhawatirkan oleh Daud. Hanya itu. Dia hanya menyelamatkan dirinya sendiri. Dia nggak peduli sama Bathsheba, dia nggak peduli sama Uria. Yang penting dia selamat. Memang parah nih si Daud. Tapi dari situ kita bisa belajar bahwa dosa itu melahirkan dosa. Dosa itu membuat kita melangkah lebih jauh dari apa yang kita rencanakan. Saya mau kita berpikir sederhana. Emangnya Daud dari awal sudah punya rencana untuk membunuh Uria? Belum. Saya kira ketika Daud hanya lihat dari atap rumah, lihat ada cewek mandi, mungkin dia panggil itu hanya mau sepik-sepik gitu. Bahasanya Ronald dan Hendry ya. Cuma mau sepik-sepik aja gitu. Hanya itu aja ya, rancangan awal ya, rancangan awal. Tapi begitu sepik-sepik kok nyantol ya. Saya juga sedikit menyalahkan Bathsheba, dia udah istri orang ya, tapi disepik-sepik sama raja, yuk mari gitu kan, kacau juga nih ya. Tapi intinya saya yakin mungkin Daud pun belum punya pikiran untuk tidur dengan Bathsheba. Gak punya pikiran. Dia hanya mau sepik-sepik doang ya. Ya daripada nganggur di kantor gitu ya, ya diajak ngobrol lah sama cewek cantik gitu kan. Hanya itu, tetapi dari celah yang sempit ini melahirkan dosa perzinahan. Dari dosa perzinahan melahirkan dosa pembunuhan. Ya, dosa melahirkan dosa. Bukankah sama seperti yang sampai sekarang terjadi? Ada orang yang di pengadilan dituduh membunuh, ya, dan ketika ditanya, sebetulnya saya nggak mau bunuh, saya cuma mau ngerampok aja. Ya, awal rencananya adalah ngerampok karena dia bawa kalung dan saya butuh uang, saya rampok dia. Tapi rupanya ibu ini teriak, saya panik, cus, dan ibu itu mati. Betul nggak? Betul nggak? Dosa melahirkan dosa. Awalnya dia hanya punya planning, paling gua takut-takutin, nanti dia serahin kalungnya, aku dapat kalung, aman. Betul? Tapi the end of the story, dia harus masuk ke penjara karena pembunuhan. Wow, betul nggak? Betul? Di kantor dipercaya sebagai bendahara, katanya, aduh, kalau saya ngambil cuma 100.000 nggak apa-apa lah ya. Ngambil 100.000, ini lagi butuh duit. Besok kalau ada duit saya kembalikan 100.000. Besok mah gampang lah, besok dapat duit saya balikin 100.000. Betul kan? Ambil 100.000. Besok belum ada duit sih, ambillah 50.000 nggak terasa ya Pandu ya. Oh Pandu ya sebat sekali 50.000 ya. Ya 50.000 nggak kerasa. Planningnya gimana? Antar gajian, kan saya gajian kan 4,5 juta. Cuma diambil 150.000 buat nutup mah gampang. Besoknya begitu lagi dan begitu lagi sampai di end of the story. Kenapa pembukuannya minus 10 juta? Wah. Ya, betul ya, paham ya? Loh, pernah nggak orang ini punya planning saya mau nilep 10 juta? Nggak ada. Ya, nggak ada. Ya.
Filmnya awal 100.000, tapi end of the story 10 juta. Ya, ini namanya dosa melahirkan dosa. Awalnya cuma ketemu sama teman SMP dulu ya, sepik-sepik, WA, kopi darat, lama-lama bobo bareng. Ya. Apakah dari awal sudah punya planning untuk bobo bareng? Belum. Awalnya cuma ya menjalin silaturahmi, ya kan? Tapi end of the day keluarga hancur gara-gara sepik-sepik. Betul ya? Jadi dosa melahirkan dosa. Dan ini kenapa sih? Sederhana. Ketika manusia sudah terikat dengan dosa, matanya sudah tertutup. Kalau bahasa Jawa mau petang. Apapun dilakukan untuk menutupi dosa yang sebelumnya. Padahal menutupi dosa yang sebelumnya dengan dosa yang baru, dan menutupi dosa yang sekarang ini dengan dosa yang kemudian, sehingga nggak selesai. Dan matanya akan tertutup dan akan terikat dengan dosa, dan sepanjang jalan hidupnya dosa dan dosa. Kalau kita lihat dosanya Adam itu kan sederhana ya, mung salah makan itu. Ya, kalau kita itu kan salah makan mentok metret, betul kan? Itu paling mentok metret, ya kan? Nah, si Adam dikeluarkan dari Taman Eden, ya. Mungkin kita bilang nggak adil dan lain sebagainya, tapi saya yakin dosa yang hanya sederhana akhirnya menjadi dosa yang begitu kompleks, rumit, penuh intrik, karena dosa dimulai dari hal yang sederhana, ya. Dan disitulah perlunya kita menyampaikan Injil. Disitulah kita perlu pergi, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka. Disitulah kita perlu pergi, jadikan semua bangsa muridku dan buatlah mereka bertobat. Betul? Ingat, baptisan tadi apa? Tanda pertobatan. Jadi bukan bicara masalah nyelupin di air, tetapi masalah tanda pertobatan. Ayo bertobat. Dan rupanya 2 Samuel 12 ayat 1 sampai 7. Yuk kita baca. 2 Samuel 12 ayat 1 sampai 7. Lanjutannya yang tadi. Setelah Uria mati, setelah Bathsheba dijadiin bini sama si Daud, nah ini lanjutnya. Tuhan mengutus Nathan. Siapa itu Nathan? Anaknya Pak Eko? Saya kira enggak ya. Nathan ini satu nabi ya, satu utusan Tuhan di zaman Daud ya. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada 2 orang dalam suatu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain dari seekor anak domba betina yang kecil yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya, makan dari suapnya dan minum dari pialanya, dan tidur di pangkuannya seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu, dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu, dan ia berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Ayatnya kenal. Dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat karena ia telah melakukan hal itu, dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, itu kamu. Itu celok banget. Ya, Nathan bilang, that's you. Itu lo, yang gua ceritain itu lo, gitu ya. Waduh, skakmat, ya. Ketika Nathan berkata, engkaulah orang itu,
Menurut saya ngerti lah. Masa nggak ngerti sih kalau itu salah? Nggak mungkin. Daud ngerti itu salah. Cuman problemnya apa? Tidak ada orang yang menegurnya. Betul ya? Tidak ada orang yang mengingatkan dia. Mungkin anak buahnya ketika lihat perilakunya si Daud, mereka mau ngomong nggak berani. Ya, Tuan Raja kok lu gitu sih? Ini kan istri orang, ya. Uria kan juga baik, gitu ya. Saya kira nggak ada anak buahnya yang berani. Intinya begitu, betul ya? Tapi sebetulnya Daud ini hanya perlu ditegur. Daud hanya perlu diingatkan bahwa itu dosa. Daud hanya perlu dijawil, bertobatlah. Iya, Daud cuma perlu digituin. Cuman karena nggak ada yang berani, dan hanya Nathan, hanya Nabi Nathan yang berani. Itulah mengapa, langsung lanjut ayat 13, masih di 2-12 ayat 13. Ayat 13 berkata demikian, lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Sadar Daud? Sadar. Sekali lagi, saya pikir dia sudah tahu dari awal kalau dia salah. Problemnya gak ada yang negur. Problemnya gak ada yang ngasih tahu, hei bertobatlah. Coba kita lihat Mazmur 51, bukan area 51 ya, karena area 51 di ujung, nah, ya. Gak usah ke situ ya, karena saya sudah lu. No, ya. Saya juga belum ya. Tapi kalau mau sana ya silakan, apa-apa ya. Oke, Mazmur 51, kita baca ayat 1-3. Jadi ingat ya. Mazmur berapa ya tadi pagi ya? Wah ingat ya. Itu di pojokan Sampokong ya. Mazmur 51 ya. Mazmur 51 berkata demikian. Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud. Menarik. Di sini jelas alamatnya. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Betsheba. Jadi ini ayat, ini syair itu ditulis Daud setelah dia ditegur oleh Nathan. Fix pasti, karena jelas firman Tuhannya jelas ya. Ini pasti ketika Nathan datang setelah urusan Betsheba, makanya Daud menulis ini. Apa yang dia tulis? Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Ayat 2, bersihkanlah aku dari seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Ayat ketiga, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Kalau Bapak Ibu baca itu satu perikop ya, banyak sekali termasuk di dalamnya jangan ambil rohmu daripada ya. Tapi intinya apa? Di situ saya melihat Daud bertobat. Ya. Kenapa dia bertobat? Karena Nathan datang dan menegur. Kita bayangin ya, kalau kira-kira kalau Nathan nggak datang gimana sih? Kayaknya ya semua baik-baik saja. Daud merasa urusan dengan Betsheba beres. Daud merasa tidak ada yang tahu, betul ya? Tapi saya yakin kalau Nathan nggak datang, Nathan nggak membuat Daud bertobat, Nathan tidak membaptis Daud, saya yakin ini akan jadi bom waktu yang besar. Gak mungkin lah orang-orang istana gak tahu kasus ini, betul? Gak mungkin ya. Untuk manggil Betsheba pasti bukan Daud sendiri yang turun ya. Pasti nyuruh Om Stephen ya. Anak buahnya ya kan, betul ya? Pasti tahu, pasti jadi pergunjingan. Mungkin Daud merasa gak ada yang tahu, aman, clear, semua indah pada waktunya ya. Tapi ada mata Tuhan yang melihat ya. Dan saya yakin ada banyak cara untuk Tuhan pakai
supaya dosa yang kita tutup rapat bisa terbuka dengan jelas. Ya. Dan Daud ditegur, dan Daud bertobat karena Natan. Dan saya yakin ketika Tuhan naik ke surga, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka. Konteksnya apa? Tuhan mau kita jadi Natan zaman now. Kenapa? Tanya orang di luar sana. Mereka dosa melahirkan dosa, melahirkan dosa. Sampai kapan? Mereka menunggu Natan yang namanya Anton untuk datang dan bilang, bro, apa yang kau lakukan itu salah. Mereka hanya menunggu Natan yang namanya Pak Darto untuk datang. Bro, kalau kamu bisnis model begini, kamu salah. Betul nggak? Loh, mereka sudah tahu belum sih? Sudah. Cuma karena dibutakan oleh dosa, mereka mencari pembenaran akan dosa yang sudah mereka lakukan sebelumnya, sehingga dosa melahirkan dosa, orang mandek-mandek. Kapan mandek? Ketika ditegur. Makanya Tuhan mau kita pergi dan baptis mereka, pergi dan buat mereka bertobat, Tapi kalau kita lihat apa yang dilakukan Natan itu cerita sih. Benar ya tadi ya, dia nggak langsung datang, woi, nggak ya. Natan cerita dulu, ada orang miskin yang punya 1 domba yang begitu dikasihi, ada 1 orang kaya yang punya banyak domba. Ada tamu datang, harus beli domba. Dia eman-eman sama dombanya yang banyak, diambil dari si miskin yang cuma punya 1 doang. Dia sembelih dan dia jamu tamu-tamunya. Dan Daud marah mendengar cerita itu. Tapi yang saya lihat, disinilah hikmat daripada Natan. Di dalam kita menegur seseorang, di dalam kita tanda kutip membuat orang itu mau bertobat, kita juga perlu hikmat. Ya, jangan asal tabrak aja. Ya. Di salah satu gereja Isa Al-Masih, gereja Isa Al-Masih, salah satu gereja Isa Al-Masih, ada pendeta sedang khotbah di sini, dilempar sepatu oleh majelis. Ini pendeta lagi khotbah nih, yang katakan majelisnya Mas Romo nih. Enggak lah, beliau mau luar biasa ya, berarti tenang gitu ya. Itu ngelempar sepatu ketika lagi khotbah. Ya, bayangin. Saya nggak tahu konfliknya sedalam apa, tetapi ketika memberikan teguran, memberikan ya apa tanda kutip tadi ya, kebenaran, membuka kebenaran di hadapannya, ya harus dengan cara yang berhikmat. Jangan pakai acara lempar sepatu ya. Oke, saya salah mungkin sebagai pendeta ya, tapi jangan terus pas saya khotbah Pak Marno lempar sepatu. Ya, karena kalau dari jarak segini Pak Marno kayaknya saya bisa menghindari gitu. Ya aman Pak ya. Tapi maksud saya, oke, kita saling menegur, kita saling mengingatkan, kita saling mengatakan, ayo bertobat bro, ya apa yang kau lakukan salah. Tetapi ada cara-cara yang berhikmat, seperti yang Natan lakukan. Dan yang kedua, gak heran bro, anak buahnya Daud gak ada yang berani negur. Gak heran, kenapa? Daud ini orang nomor 1. Dan zaman dulu gak kayak zaman sekarang. Zaman dulu raja itu punya kekuasaan absolut ya. Kalau raja nggak suka, Natan bisa dipenggal saat itu juga ya. Gak heran anak buahnya Daud gak ada yang berani negur ya. Makanya kalau sudah di atas itu memang repot. Repotnya apa? Sudah gak ada yang berani negur, betul ya? Kalau masih ya, model-model begini mah gampang ya.
Ya, mama papa di rumah masih cerewet ya kan, masih cerewet kan, itu puji Tuhan. Tapi ketika kau tambah tua, tambah besar, tambah tinggi, sudah nggak ada lagi yang bisa negur. Ya, sebetulnya itu berbahaya. Daud nggak ada yang berani negur. Semua anak buahnya diam 1000 bahasa, nggak ada yang berani negur. Tetapi Nathan dia berani negur. Saya pikir kenapa Nathan berani menegur. Dan tidak ada penjelasan lain dari Yohanes 16 ayat 8. Ya, Yohanes 16 ayat 8. Bisa kita buka? Yohanes 16 ayat 8. Kenapa Nathan bisa berani menegur? Dan kalau ia datang, siapa itu ia? Roh Kudus. Ini bicara konteksnya Roh Kudus. Dan kalau Roh Kudus datang, Roh Kudus akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Saya yakin Nathan diberi kuasa oleh Roh Kudus sehingga dia berani menginsafkan Daud. Betul ya? Dengan cara apa diinsafkan? 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah itu berguna untuk mengajar, menyatakan kesalahan. Betul ya? Alkitab Bapak Ibu itu jadi acuan kita. Ya, Alkitab itu jadi acuan kita untuk kita menegur, untuk kita menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan. Alkitab. Ya. Ada banyak referensi lain mungkin, ya, hikmat-hikmat manusia, tapi saya yakin dan percaya hikmat Tuhan tidak akan pernah salah. Dan karena itu gak heran Yohanes Pembaptis dalam Matius 3 ayat 1 dan 2. Coba kita baca Matius 3 ayat 1 dan 2. Yohanes Pembaptis ngomong apa? Di dalam dia hidup, ketika dia melayani di dunia, apa yang dilakukan pada waktu itu, tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan ayat 2. Apa yang diberitakan? Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Misinya buat orang bertobat, misinya buat orang dibaptis. Betul? Dan apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Coba kita lihat Matius 4 ayat 17. Matius 4 ayat 17. Kalau yang ini Yohanes Pembaptis, tapi Matius 4 ayat 17 ini Tuhan Yesus. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan persis. Sama ya? Sama ya? Yohanes Pembaptis begitu, Tuhan Yesus juga sampaikan hal yang sama. Dan saya yakin ketika Tuhan Yesus naik ke surga, jelas Dia mau kita pergi, jadikan semua bangsa murid dan mempertobatkan, karena kerajaan surga sudah dekat. Siap untuk kita berkuat-kuat, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Haleluya. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Ya, mohon waktunya sejenak Bapak Ibu untuk kita bisa menyimak warta gereja, untuk bisa kita cermati, baik itu warta kegiatan sepekan maupun warta-warta yang lain. Ya, pada hari ini Minggu 18 Juni 2023 pukul 10 anak tunas remaja diliburkan, ya, karena ada kegiatan untuk anak-anak tunas remaja hari ini libur kegiatannya. Kemudian nanti sore pukul 3 anak-anak Genji akan ibadah offline. Petugas ini belum masuk di warta, jadi sesuai dengan yang sudah dijadwalkan pengurus Genji. Kemudian untuk jam 5 sore nanti ada kesempatan untuk
kita ibadah yang kedua, bagi jemaat yang pagi hari ini belum bisa rawuh, bisa datang di ibadah yang kedua pukul 5 sore. Pujian oleh Diakon Suwarti, Saudari Ike dan Saudari Eli. LCD akan dilayani oleh Saudara Rafi. Firman Tuhan kembali disampaikan oleh Pendeta Samuel Deotomo. Doa syafaat oleh Ibu Lydia. Pengumuman akan disampaikan oleh Pendeta Samuel Deotomo. Musik dilayani oleh Saudara Marcel, Saudara Steven dan Saudara Gio. Bapak Ibu, untuk petugas ibadah raya baik itu minggu pagi maupun minggu sore di minggu tanggal 25 Juni saya akan sampaikan asal oleh Bapak Ibu Samuel Sudarto, Majelis Pendamping Diakon Danu, pujian oleh Ibu Rianti, Yuni, Saudari Bernifer. LCD ini masih membuka peluang bagi jemaat yang rindu untuk melayani LCD bisa menghubungi Diakon Danu atau Pendeta Samuel untuk bisa melayani di pelayanan LCD. Firman Tuhan akan kembali disampaikan oleh Pendeta Samuel Deotomo. Doa syafaat oleh Ibu Kristiana SW. Pengumuman akan disampaikan oleh Ibu Sugeng Riono. Musik dilayani oleh Bapak Eko Budiarmono, Saudara Dian, Bapak Elisa dan Bapak Andrianto. Kemudian untuk ibadah yang kedua tanggal 25 Juni pukul 5 sore, pujian oleh Ibu Bebe Kristiana, Ibu Ana Sariati, Ibu Linda. LCD oleh Saudara Kavi. Firman Tuhan kembali disampaikan oleh Pendeta Samuel. Doa syafaat oleh Diakon Suharti, pengumuman Pendeta Samuel dan musik oleh Saudara Roman. Bapak Ibu, kita akan menyimak warta keuangan yang sudah tercetak. Kita bisa lihat bahwa laporan kas pembangunan sampai dengan tanggal 17 Juni 2023 kita ada dana Rp26.841.375. Untuk persekutuan sampai dengan 11 Juni 2023 ada persekutuan yang masuk sebesar Rp9.670.000. Bapak Ibu, kita akan masuk ke dalam warta khusus. Sebelum masuk ke warta khusus kita akan menyimak bahwa di hari Selasa tanggal 20 Juni pukul 18.30 persekutuan doa malam akan kembali mengadakan persekutuan doa yang mana petugas adalah Pendeta Samuel Deotomo. Ya, tapi kayaknya sudah siap-siap untuk cari pengganti karena beliau ada acara. Ya, monggo nanti bisa daulat siapa yang bisa menggantikan beliau. Untuk hari Jumat ini mohon perhatian Bapak Ibu. Untuk hari Jumat tanggal 23 Juni pukul 18.30 persekutuan KPK Sukacita dan KPK Kasih akan kembali beribadah mengambil tempat di Ibu Rumini, tapi beliau berkenan untuk ada di gereja. Jadi untuk KPK besok hari Jumat tanggal 23 Juni ada di gereja, tapi yang berketempatan adalah Ibu Rumini. Pujian disampaikan oleh Ibu Sugeng Riono, Firman Tuhan Diakon Suharti. Ya, untuk JKK KU 3 sampai 8 diliburkan. Kemudian untuk KU 9 sampai 11 tahun juga diliburkan karena ini ada acara Genji. Jadi untuk kegiatan JKK diliburkan. Ya, sekarang kita masuk ke warta khusus. Bapak Ibu, monggo kalau panjenengan punya tetangga atau cucu, anak mungkin yang berusia PAUD bisa didaftarkan di PAUD Alpha. Syarat-syarat yang sudah kita lihat setiap minggu dan bisa menghubungi Ibu Rina sebagai kepala sekolahnya. Ya, sudah tertera nomor HP-nya di dalam warta. Pada hari ini nanti setelah ibadah pukul 10 di tempat ini akan ada pemberkatan nikah Saudara Slamet Riyadi dan Saudara Kurniawati
Yanuarita. Jadi kita akan bersama-sama untuk mendukung acara pada pemberkatan nikah siang hari ini. Itu saja fakta yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada tambahan. Oh ya, maaf, untuk ini tambahan sedikit untuk kaum wanita yang berhubungan dengan ibadah Padang kaum wanita daerah 1 yang diselenggarakan tanggal 19 Juli. Jadi bukan tanggal 17, tanggal 19 Juli. Ini sudah ada 12 peserta yang mendaftar. Kalau masih ada, monggo, karena pendaftaran terakhir akhir bulan Juli ini. Untuk keuangan diberi kesempatan sampai tanggal 2 Juli harus sudah masuk ke bendahara pengurus MD1. Itu yang bisa saya sampaikan. Kontribusinya Rp75.000 per kepala. Jadi nanti transportasi kita pikirkan sendiri. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak ternyata boleh juga kayak gitu untuk bisa bergabung ternyata. Tapi kalau bapak-bapak tentunya dibatasi, ya paling yang mengantar ibunya saja. Jadi nanti kita akan kumpul di gereja, kita akan berangkat bersama tanggal 19 Juli. Kalau masih ada yang mau mendaftar, monggo silahkan mendaftar. Ada di grup kaum wanita juga. Kalau tidak, nanti langsung ke saya saja. Kalau ada ibu-ibu yang mau ikut, itu saja yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu, untuk laporan yang saya janjikan kemarin. Anggaran pemasukan yang berbentuk telur sudah dicetak dan diulang, ini nama dan jumlah sudah dicetak ulang, jadi Bapak Ibu bisa melihatnya. Inilah bentuk pertanggungan jawab kami apa yang sudah Bapak Ibu persembahkan untuk Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan Bapak Tuhan. Ya, terima kasih ya. Jadi seperti tadi disampaikan, biayanya 75 per kepala. Jadi kalau mau gratis jangan bawa kepala. Loh ya toh, ya kan ya bawa kepala kan gratis berarti. Iya. Satu tambahan dari saya yaitu untuk kepengurusan hari baru. Dua berarti ya, dua tambahan. Hari baru. Jadi untuk panitiaan hari baru itu untuk kepengurusan hari baru bisa mendaftar kalau Bapak Ibu rindu di pelayanan kepanitiaan ke WA saya ya. Jadi WA saya aja, Pak Samuel, saya mau ikut kepanitiaan, langsung saya masukkan ke grup ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini saya dapat bisikan goib ya, bahwa ternyata KPK yang Ibu Rum itu jadinya di rumah beliau, nggak jadi di sini. Jadi di rumahnya Bu Rum ini, rumahnya di dekatnya Pak Marno. Jadi kalau sudah tahu rumahnya Pak Marno, kita kumpul di situ aja. Nanti berangkat bareng, maksudnya dekat masalahnya, tinggal jalan ya. Itu kalau Bapak Ibu supaya nggak kecelek nanti ke gereja ternyata nggak ada acara ya. Saya kira itu tambahan dari saya, dan mari kita tutup di dalam doa. Saya minta untuk kita bisa bangkit berdiri.